Pikir pertama ya perencanaannya ya, artinya pemerintah pun harus punya perencanaan yang matang. Jadi seringkali itu kan dengan alasan dana cadangan, akres ya, atau di situ. Kemudian yang kedua ya komponen perencanaan termasuk kan ada komponen gaji, ada komponen tunjangan. Nah, tunjangan ini pun juga harus dihitung betul ya, agar memang masih di dalam masuk plafonnya. Jadi menurut saya ini karena sudah berjalan ya dari beberapa tahun dan ada kecenderungan pun dana transfer pemerintah pusat tidak kembali seperti yang lalu ya, sehingga pemerintah menurut saya perlu melakukan terobosan ya. Yang pertama ya bisa memaksimalkan pendapatan asli daerahnya. Jadi saya pikir kita dengan daerah perdagangan jasa dan perdagangan ini kan punya potensi, sehingga itu bisa memaksimalkan untuk melampaui pendapatan. Kalau menurut saya dengan laporan pertanggungjawaban kita sebenarnya kan melampaui, ada sekitar 5%. Artinya ini kan peluang kita tuh meningkatkan lagi PAD kita. Nah, yang kedua terkait dengan belanja, sepertinya pemerintah perlu mengorientasikan kembali untuk politik anggarannya, termasuk kami yang di DPRD. Artinya bisa memprioritaskan betul mana yang benar-benar dibutuhkan, yang penting mendesak, sama yang sebenarnya penting tapi tidak mendesak, atau yang tidak penting yang tidak mendesak. Itu saya kira itu perlu ini lagi supaya terjadi pemerahan, karena belanja pegawai ini saya pikir juga satu hal yang harus juga jadi perhatian ya, karena ya namanya pegawai ini, apalagi kita sudah punya P3K yang tinggi ya, juga harus diperhatikan kan situ terkait dengan PP-nya, karena beberapa daerah ada yang sampai kemarin terjadi bentrokan dan sebagainya karena ada ancaman sampai merumahkan ya. Kita juga jangan sampai terjadi seperti itu, termasuk kegiatan-kegiatan yang satu yang ada di RPJMD ataupun janji-janji kampanye Pak Wali itu juga perlu dipertimbangkan, termasuk kegiatan ataupun pelaksanaan yang ada di misalnya Pokir, bisa jadi juga kita evaluasi ulang kan itu sampai seberapa, agar hal yang prioritas ini betul-betul kita dahulukan, kemudian baru hal-hal lain yang contohnya kadang gini, seperti untuk pengelolaan sampah, kita sering kali kan angkutan truknya terbatas, kemudian BBM yang nggak ada. Nah, ini kan hal yang urgent yang harusnya, atau jalan-jalan, tapi malah mendahulukan mana, jalan di jalan raya atau jalan yang kampung. Bisa jadi jalan kampungnya yang lebih bagus daripada jalan. Nah, ini kan harus kita orientasikan bersama antara pemerintah kota maupun dengan DPRD gitu, Pak. Gitu. Dinamika fiskal itu apakah sudah berdampak pada pembayaran BPJS misalnya? Hasil kemarin rakor gimana? Nah, itu termasuk karena kemampuan kita kemarin hanya untuk 8 bulan. Makanya salah satu anggaran yang nanti bisa digunakan untuk itu dengan adanya Silpa gitu. Karena begini, jadi di kita itu kan kalau dari konstruksi APBD itu kan kita ada pendapatan, kemudian ada belanja, terus ada pembiayaan. Nah, ibaratnya pembiayaan itu uang sisa gitu. Pendapatan biasanya cuma 2,2, kemudian belanjanya 2,5. Nah, selisih 300 itu ditutup melalui sisa yang kemarin. Nah, prediksi yang kita ini kan tahun ini diprediksi itu Silpa kita kan cuma 199. Tapi realisasinya 300. Berarti kita ada kelebihan uang 100 tuh yang belum dipakai di situ, yang untuk tahun sini. Nah, itulah yang salah satunya kita arahkan untuk satu menutupi BPJS, yang kedua untuk pengelolaan sampah, ketiga mungkin beberapa ya kayak Bosda daerah yang masih kurang, atau insentif-insentif buat mungkin yang lain ya, posyandu dan sebagainya, mungkin memungkinkan ke sana, termasuk ya mungkin TPP kalau memungkinkan kan di situ. Pak, dalam menekan anggaran belanja pegawai itu harusnya apa Pak yang dilakukan oleh Pemkot Malang? Saya pikir pertama ya perencanaannya ya, artinya pemerintah pun harus punya perencanaan yang matang. Jadi seringkali itu kan dengan alasan dana cadangan, akres ya,
atau di situ. Kemudian yang kedua ya komponen perencanaan termasuk kan ada komponen gaji, ada komponen tunjangan. Nah, tunjangan ini pun juga harus dihitung betul ya agar memang masih di dalam masuk plafonnya atau untuk ya hal-hal lain, karena yang kemarin 300 itu sisa dari belanja pegawai itu 100 M sendiri. Jadi penyumbang silpa 300 itu 100 M-nya itu dari belanja pegawai di situ. Kemudian ada dari BDT yang sekitar 50 M. Kemudian ada penghematan dari ini kontrak-kontrak, termasuk ada pelampauan terhadap pendapatan. Jadi pendapatannya lebih itu otomatis kan nggak kepake karena kita kelebihan uang yang diperoleh karena melebihi dari target. Nah itulah yang dikumpulkan, termasuk sebelum PAK kita besok Senin itu ada rapat pendahuluan penjabaran. Jadi Pemkot diperbolehkan menggunakan anggaran yang ada mengubah walaupun itu belum PAK. Ya, jadi tapi tetap pembahasannya di Banggar nanti gitu Pak. PAK-nya kapan sih Pak? PAK kemungkinan Agustus. Jadi kan udah Juli kan bulan depan. Jadi ini selesai kita langsung PAK gitu. Dasar penggunaan atau perubahan itu sebelum PAK apa Pak? Ada namanya ini apa namanya RKPD perubahan, rencana kerja pembangunan daerah perubahan. Itu kemudian ke KUPA, kebijakan umum perubahan anggaran, baru APBD perubahan. Dasarnya di situ. Jadi sebelum ngomong uangnya dia ngomong rencana kerjanya dulu harus berubah di situ. Termasuk mengevaluasi yang sudah jalan ini, ada uang tambahan lebih apa enggak, baik dari silpa maupun pelampauan target yang berjalan. Terus dievaluasi lagi kegiatan yang ini, mana yang memang tetap dipertahankan atau ada yang mau ditambah atau ada yang mau dihapuskan di situ. Baru PAK. Walaupun PAK efektifnya pendek karena cuma 4 bulan, karena kan September baru mulai. Tapi makanya ya sering kali itu yang kalau orang komplain proyek-proyek banyak di akhir tahun ya, salah satu memang nunggu pasien duitnya ada nggak di akhir gitu.